Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi kepada peserta wawancara LPDP pada hari ini. Mbak Clarissa ya Mbak ya. Ya, benar Bu. Perkenalkan saya Pak Budi. Saya adalah moderator pada sesi wawancara pada hari ini. Ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, panggilannya siapa ya Mbak? Panggilan saya Ica Pak. Mbak Ica sekarang lokasinya di mana? Saat ini saya berada di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di rumah saya Pak. Baik Mbak Ica, kemudian Mbak Ica sekarang menggunakan jaringan internet dari mana Mbak? Iya Pak, saya menggunakan jaringan internet WiFi dari rumah Pak. Oh baik. Kemudian menggunakan laptop ataukah komputer? Menggunakan laptop. Laptop, baik. Sebelumnya boleh saya minta Mbak Ica memutar kamera laptopnya 360 derajat? Ya baik Pak, saya putar ya Pak kameranya Pak. Oke, baik, terima kasih. Boleh dimatikan handphonenya Mbak, dilihatkan ke kamera. Kalau handphonenya dimatikan, pura-pura aja. Oke, baik. Sudah Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Ica karena sudah berhasil lolos sampai ke tahap seleksi wawancara pada hari ini. Saya doakan semoga hasil dari wawancara hari ini seperti yang kita harapkan. Kemudian saya persilahkan kepada pewawancara yang pertama, yaitu Bapak siapalah gitu kan. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, selamat pagi Mbak Ica. Perkenalkan, saya Bapak saya adalah pewawancara yang pertama pada hari ini ya Mbak ya. Sebelumnya boleh Mbak Ica perkenalan dulu? Ya, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, selamat pagi Bapak dan panelis semuanya. Perkenalkan, saya Clarissa Sana Hasmi. Saya biasa dipanggil Ica. Saat ini saya berusia 27 tahun dan saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Sumatera Utara di Fakultas Kedokterannya dan tamat pada tahun 2019. Saat ini saya bertugas menjadi seorang dokter umum PNS di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang, yaitu tepatnya di bagian ICU-nya. Saya memiliki rencana untuk melanjutkan studi saya di Prodi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Universitas Indonesia karena keinginan saya yang kuat untuk memiliki peranan penting khususnya untuk di rumah sakit saya nanti karena saya sudah banyak terpapar dengan pasien-pasien rawatan di ICU. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak. Berarti IKFR ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Mengapa, boleh saya tanya dulu ya Mbak ya alasannya, kenapa Mbak tertarik untuk mengambil IKFR ini? Soalnya ini kan jarang ya Mbak ya, saya dengar pun masih sedikit kayaknya yang mengambil IKFR ini. Mengapa Mbak Ica tertarik? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang cukup banyak juga Pak yang mempertanyakan kenapa saya memilih KFR, sedangkan saya sudah banyak melakukan aktivitas dan sudah banyak pengalaman di ICU. Ini saya pertimbangan saya sendiri, sama saya bekerja selama 3 tahun terakhir di ICU itu saya banyak melihat bahwasanya pasien-pasien saya belum banyak kolaborasi antara dokter ICU dengan dokter spesialis KFR, padahal beberapa pasien yang dirawat bersama dengan dokter KFR itu sendiri memiliki dampak yang positif. Di antaranya yang paling nyata itu adalah penggunaan masa ventilator yang semakin memendek sehingga masa rawatan ICU juga semakin memendek. Hal ini sangat disayangkan karena rumah sakit saya sendiri ICU-nya belum banyak bekerja sama dengan dokter KFR. Nah, di sini saya selama 3 tahun terakhir selama bekerja di ICU, saya banyak memfokuskan diri saya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kuratif, Pak. Jadi setelah saya melihat adanya keberhasilan dari tindakan rehabilitasi di ICU, ini menarik perhatian saya dan juga saya ingin mempelajari lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti memang KFR ini sebenarnya penting ya Mbak ya, namun masih sedikit dokternya. Menurut Mbak Ica sendiri, mengapa dokter KFR jumlahnya masih sedikit? Kalau untuk saat ini, menurut saya, Pak, kenapa dokter KFR sendiri masih sedikit? Karena bidang yang
ditekuni oleh KFR sendiri adalah bidang rehabilitatif, dan lebih banyak dokter-dokter muda dan juga dokter-dokter lainnya itu memilih bidang-bidang besar seperti bedah yang frekuensi penyakitnya lebih tinggi di Indonesia. Sedangkan KFR sendiri termasuk bidang baru yang baru mulai ditekuni pada tahun 1987, seperti itu, Pak. Tadi pilihan kampusnya apa tadi Mbak? Universitas Indonesia ya Mbak ya, pilihan satunya. Iya betul, Pak. Pilihan duanya? Pilihan keduanya Universitas Airlangga, Pak. Dan ketiga? Yang ketiga Universitas Diponegoro. Universitas Pajajaran. Oh, oke. Boleh diceritakan Mbak, mengapa pilihan satunya UI, yang keduanya Unair, yang ketiganya Unpad? Boleh diceritakan alasannya? Baik, terima kasih Pak. Alasan saya sendiri kenapa memilih 3 universitas tersebut adalah karena 3 universitas tersebut itu merupakan 3 universitas pertama dan tertua di Indonesia yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis KFR di Indonesia. Dan kenapa saya lebih memilih UI sebagai universitas pertama saya untuk menekuni bidang ini adalah karena UI sendiri itu bekerja sama dengan rumah sakit besar, khususnya rumah sakit RSCM yang merupakan rumah sakit rujukan nasional, yang saya percaya bahwasanya rumah sakit ini akan mengembangkan kompetensi saya untuk menjadi seorang KFR. Di sana juga banyak peralatan-peralatan yang canggih, Pak. Itu sangat mendukung juga untuk pembelajaran saya dan mengembangkan kompetensi saya. Salah satunya lagi Rumah Sakit UI. Rumah Sakit UI sendiri itu memiliki suatu klinik rehabilitasi medik yang fokus utamanya atau keunggulan dari kliniknya tersebut adalah di bagian bidang kardiorespirasi seperti yang saya minati sekarang ini. Begitu, Pak. Oke, baik. Mengapa Mbak nggak memilih yang di Pulau Sumatera aja? Kan Mbak tadi alumni dari USU ya Mbak ya? Iya, betul Pak. Baik Pak, kalau untuk prodi dari KFR sendiri saat ini belum ada di universitas yang ada di Sumatera. Saat ini universitas yang sudah menjalankan prodi KFR itu rata-rata adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Ada 8 universitas, Pak. Oh, berarti belum ada yang di Sumatera ya Mbak ya? Baru di Pulau Jawa aja. Di USU sendiri pun belum ada berarti ya Mbak ya? Iya Pak, belum ada Pak. Baik. Kemudian Mbak Ica sekarang posisinya udah ASN atau belum Mbak? Alhamdulillah Pak, saat ini saya dokter ASN. Sebelumnya saya sudah bekerja di M. Jamil sejak tahun 2020 sebagai dokter di ICU juga. Kemudian pada tahun 2021 saya mendaftar untuk mengikuti seleksi CASN dan alhamdulillah lulus dan telah dilantik pada tahun 2022. Di rumah sakit. Berarti dapat rekomendasinya pun dari M. Jamil berarti ya Mbak ya? Iya betul sekali Pak, saya mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit M. Jamil langsung. Oke, baik. Kalau boleh tahu Mbak, bagaimana kondisi dari bagian KFR di M. Jamil begitu? Berapa orang dokter KFR-nya, kemudian berapa pasiennya, dan apakah memang masih kurang kebutuhan dokter KFR di Rumah Sakit M. Jamil sendiri? Boleh diceritakan Mbak? Baik, terima kasih Pak. Itulah mengapa salah satu pertimbangan saya, urgensinya saya memilih KFR dan khususnya untuk kembali ke Rumah Sakit M. Jamil, Pak. Mungkin saya akan jawab secara global dulu, Pak, di mana KFR di Indonesia sendiri itu dokternya masih sekitar 1.114 berdasarkan data dari KAI. Berdasarkan perbandingan tersebut dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya sampai 278 juta, itu jumlah KFR kita masih 1 untuk banding 250 juta penduduk. Kemudian saya kerucutkan lagi secara spesifik di Sumatera Barat sendiri, jumlah KFR kita juga masih 10 orang dokter KFR yang tersebar di 4 kota dan 3 kabupaten di Sumatera Barat. Dan terlebihnya lagi di Rumah Sakit M. Jamil sendiri yang merupakan rumah sakit rujukan tipe A di Sumatera Barat, di Sumatera bagian tengah, itu baru memiliki 3 dokter spesialis KFR. Di ICU sendiri saya juga memiliki pengalaman tersendiri Pak, di mana
selama saya bekerja di ICU 3 tahun terakhir, itu pasien-pasien saya melihat adanya perbedaan pasien yang dikonsulkan dengan dokter KFR dengan yang tidak, di mana saya memperhatikan masa rawatan dan masa penggunaan alat bantu nafas ventilatornya sendiri itu lebih lama, sehingga dari 200 lebih pasien yang kami rawat selama 4 bulan terakhir, itu hampir 100-annya itu mengalami penggunaan ventilator jangka panjang, dan lebih dari 50 pasien itu harus di tracheostomi atau dibuat jalan bantu nafas pintas di daerah leher, seperti itu, Pak. Baik, berarti memang walaupun dokter KFR-nya sudah ada 3 orang ya Mbak ya, itu belum mencukupi kebutuhan dari Rumah Sakit M. Jamil sendiri. Iya, betul Pak. Kalau saya sudah mulai mencari data beberapa tahun terakhir, berdasarkan data yang diupdate oleh Rumah Sakit M. Jamil sendiri, itu terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pengunjung-pengunjung, dari pasien-pasien atau kunjungan di rehab klinik di poli rehabilitasi medik itu sendiri. Peningkatannya cukup signifikan dari awal tahun 2020 hingga 2022 itu terjadi peningkatan dari 14.000 pengunjung hingga di atas 30.000 pengunjung pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan Rumah Sakit M. Jamil yang merupakan rumah sakit tipe A dan rujukan di Sumatera Barat sendiri masih sangat membutuhkan dokter KFR. Baik Mbak. Kemudian boleh diceritakan Mbak setelah lulus nanti apa saja rencana Mbak Ica selanjutnya? Baik Pak, kontribusi nanti akan saya berikan untuk rumah sakit M. Jamil, khususnya setelah saya nanti kembali, saya bagi menjadi 2 Pak, yaitu jangka panjang dan juga jangka pendek dan juga jangka menengah hingga jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, karena saya pernah mengalami banyaknya persepsi masyarakat yang belum tahu bagaimana peranan rehabilitasi sendiri, itu saya ingin memberikan edukasi ketika nanti saya memulai pelayanan di Rumah Sakit M. Jamil. Saya ingin memberikan edukasi kepada pasien-pasien saya, memberikan pemahaman pentingnya rehabilitasi medik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Apalagi Indonesia sekarang ini mengalami tantangan perubahan dari pola penyakit, yang lebih banyak itu adalah pola penyakit tidak menular, dan 2 terbanyak dari pola penyakit tidak menular itu adalah stroke dan jantung. Nah, selama saya melakukan pengamatan di rumah sakit saya, 2 penyakit ini juga merupakan 2 penyakit yang paling banyak dikonsultasikan dengan dokter KFR itu sendiri. Kemudian kontribusi yang akan saya lakukan di jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan, itu saya memiliki suatu program Pak. Program yang ingin saya jalankan adalah program gerasi, yaitu program gerakan rehab intensif khususnya untuk pasien-pasien rawatan ICU. Nanti begitu saya kembali juga ke Rumah Sakit M. Jamil, saya ingin ingin melihat apakah sudah ada perkembangan dari ilmu rehabilitasi di M. Jamil. Lalu saya melakukan evaluasi, melakukan koordinasi antara instalasi rehab mediknya dengan instalasi ICU, kemudian dengan para dokter spesialis yang ada di ICU, apakah ada program rehabilitasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien rawatan ICU maupun pos rawatan ICU, seperti itu. Baik, berarti memang sudah direncanakan ya Mbak ya, setelah kembali ke M. Jamil nanti akan melakukan apa. Kemudian saya juga lihat nih Mbak Ica juga ada publikasi jurnal ya pada tahun 2023 kemarin. Boleh diceritakan Mbak tentang jurnal yang dipublikasikan ini? Sekilas isinya apa? Iya, baik Pak. Jurnal tersebut itu jurnal yang saya kerjakan bersama dengan teman saya dan spesialis intensivis di ICU, itu mengenai kasus seorang pasien berusia muda 21 tahun yang tenggelam di sungai di Kota Padang, kemudian mengalami penurunan kesadaran dan juga perlu dilakukan pemasangan alat bantu nafas. Di sini kenapa kasusnya menarik dan diangkat oleh saya bersama rekan saya, itu karena pada saat pasien mengalami kondisi kritis setelah tenggelam, dilakukan early intubation atau melakukan penata laksanaan jalan nafas secara cepat, dan dilakukan monitoring dengan menggunakan ventilator yang telah diatur oleh dokter spesialisnya sendiri, yang sifatnya itu lung protective ventilator, sehingga kasus ini menarik untuk diangkat karena ada perubahan yang signifikan dalam 3 sampai dengan 5 hari setelah pasien dilakukan tindakan tersebut.
seperti itu Pak. Dipublish di mana Mbak jurnalnya Mbak? Di Bioscientica Pak. Oke. Menarik ya Mbak ya kasusnya ya. Kemudian untuk seminar-seminar yang sudah dilakukan, saya lihat ini sudah lumayan banyak juga ya Mbak ya. Menurut Mbak Ica, ada satu seminar nggak yang paling berkesan gitu, yang paling diingat gitu dari sekian banyak yang diikuti? Bisa tolong diceritakan Mbak? Baik, Pak. Seminar yang paling berkesan bagi saya itu adalah seminar simposium dan juga workshop dari IKFR yang diadakan di Pekan Ilmiah Tahunan yang ke-23 di Kota Malang saat itu pada tahun 2023. Itu menjadi hal yang berkesan karena di sana saya sangat banyak mempelajari ilmu-ilmu baru. Di sana saya selama 3 hari berturut-turut itu mengikuti seminar selama 2 hari, dan hari terakhirnya itu adalah workshop yang sangat membuka wawasan saya bagaimana untuk menjadi seorang residensi IKFR, seperti itu. Baik. Berarti pertemuan ilmiah yang per tahun gitu ya Mbak ya? Iya betul, yang dilaksanakan oleh Perdosri setiap 1 tahun sekali Pak, oleh perhimpunan dari dokter spesialis KFR-nya sendiri. Kayaknya setiap spesialis ada ini ya Mbak ya, ada pertemuan tahunannya ya. Oke Mbak, kemudian saya ingin bertanya tentang pengalaman-pengalaman ya Mbak ya. Selama bekerja ini, apakah Mbak ada mengalami suatu tantangan gitu Mbak, tantangan yang lumayan berat atau yang lumayan membekas di hati Mbak Ica? Kemudian apa yang Mbak Ica lakukan untuk menangani tantangan tersebut? Silakan Mbak. Baik Pak, kalau tantangan selama saya bekerja, saat itu saya dihadapi dengan situasi kekurangan personil dari anggota ICU sendiri, di mana tahun lalu ada 3 orang yang lulus residensi, kemudian ada 1 yang cuti melahirkan, dan 1 lagi itu hanya bisa masuk shift pagi karena ibu menyusui. Jadi saat itu saya menghadapi tantangan di mana 3 dokter ICU harus bekerja di 4 tempat, yaitu 3 di ruangan ICU dan 1 lagi di IGD resusitasi yang juga masih dalam satu instalasi yang sama dengan ICU. Saat itu kami menghadapi kendala karena untuk bekerja dalam 2 tempat sekaligus, 1 dokter itu sangat membagi konsentrasi dan itu menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Jadi saya menghadap ke koordinator ICU sendiri, kemudian koordinator juga mengarahkan untuk pertemuan singkat, pertemuan kecil, suatu diskusi bersama dengan dokter-dokter ICU lainnya untuk mencoba menangani permasalahan ini. Nah, di sini saya juga berperan penting dan saat itu saya bersama dengan koordinator membuat tupoksi kerja ICU, lalu kami bersama-sama menghadap ke kepala instalasi dan juga kepala KSM dokter umum untuk memberikan solusi dari permasalahan kami. Hasil akhirnya itu kami diberikan keringanan oleh kepala KSM dan kepala instalasi untuk bekerja sesuai dengan tupoksi kerja di ICU, sehingga kami dapat melepaskan IGD resusitasi yang akan dipegang langsung oleh dokter DPJP anestesi onsite saat itu. Itu terjadi kapan, Mbak? Di saat awal-awal bekerja atau apa ketika sudah menjadi ASN atau kapan, Mbak? Itu baru-baru terjadi di akhir tahun ini, Pak. Sehingga memang terasa sekali bahwasanya kekurangan personil ini sangat mengganggu pelayanan di ICU saat itu. Baik. Kemudian saya juga ingin menanyakan tentang pengalaman yang membanggakan gitu Mbak. Di sini saya ada baca sekilas tentang COVID-19. Boleh tolong diceritakan Mbak bagaimana pengalaman yang membanggakan yang pernah Mbak Ica rasakan selama COVID-19? Baik, terima kasih Pak. Pengalaman yang membanggakan selama saya COVID-19 itu pada tahun 2020 akhir, saya ditetapkan untuk menjadi seorang dokter jaga ICU juga di ICU COVID. Itu saya mendapatkan tantangan mental, tantangan fisik yang luar biasa. Dari segi tantangan fisik itu kita dokter-dokter ICU saat itu hanya berjumlah 6 orang untuk kasus-kasus rujukan di M Jamil yang sangat banyak, yang terus meningkat setiap harinya.
Kemudian dari tantangan mental sendiri, dokter ICU khususnya saya juga mengalami tekanan mental karena selama bekerja di ICU kita dituntut untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya emergency, life saving atau kegawat daruratan. Saat itu saya dituntut untuk mahir melakukan tindakan memasang alat bantu nafas atau tindakan intubasi. Dan juga tekanan-tekanan tersebut itu saya atasi dengan selalu sharing pengalaman bersama teman-teman lainnya, berbagi pengalaman, kemudian juga berbagi cerita bersama atasan saya, sehingga solusi dari tantangan fisik berupa kurangnya tenaga dokter ICU saat itu disiasati oleh atasan saya untuk menambah relawan pada 5 bulan berikutnya. Kemudian saya juga menjadikan ini suatu pengalaman yang membanggakan karena pada saat akan memulai menjadi seorang dokter ICU sendiri, saya itu mendapatkan rintangan yaitu restu orang tua saya karena menjadi seorang dokter ICU yang notabene-nya itu yang pasti akan paling terpapar COVID-19 itu menjadi kecemasan tersendiri bagi orang tua saya, tapi saya berhasil meyakinkan orang tua saya. Kemudian ada suatu momen haru yang sekaligus juga membanggakan bagi saya, pasien-pasien yang survive, yang bisa keluar dari ICU saat itu memberikan surat serta memberikan video terima kasih kepada saya dan rekan-rekan saya karena sudah berhasil melewati masa-masa kritis di ICU, bahkan berhasil untuk pulang ke rumah, seperti itu. Berarti ada kepuasan tersendiri ya Mbak ya melihat pasien-pasien yang kita rawat akhirnya bisa sembuh dan pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Begitu ya Mbak ya. Memang COVID-19 ini selalu menarik untuk diceritakan. Baik Mbak, kemudian apakah Mbak Ica saat ini sudah menikah? Iya, saya belum menikah, Pak. Baik, berarti masih tinggal bersama orang tua ya Mbak ya? Iya, benar Pak. Apakah sudah ada berdiskusi dengan orang tua mengenai rencana untuk melanjutkan sekolah ini Mbak? Sudah Pak, saya sudah berdiskusi dengan orang tua dan keluarga besar. Alhamdulillah saya mendapatkan support penuh, doa dan restu dari mereka Pak. Baik, berarti orang tuanya nggak masalah ya kalau Mbak Ica merantau lagi ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan, nggak masalah ya Mbak ya? Alhamdulillah saya mendapatkan. Maaf Mbak, apakah Mbak Ica sudah ada calonnya? Sudah ada calon suaminya? Saat ini belum ada Pak. Belum ada. Misalkan ini ya Mbak ya, misalkan nanti di tengah-tengah pendidikan Mbak waktu di UI misalnya, Mbak bertemu dengan jodoh begitu, apakah Mbak akan menikah waktu itu atau bagaimana gitu Mbak? Baik, ya Pak. Apabila nanti saya bertemu jodoh, alhamdulillah, tentunya tidak mungkin selamanya akan sendiri juga Pak. Jadi saya akan mensiasati dan mempertimbangkannya itu dengan bagaimana mengikuti peraturan atau mengikuti norma-norma yang sudah ada di UI. Itu dari yang saya ketahui untuk semester awal, semester 1 dan semester 2 itu tidak diizinkan menikah. Jadi saya akan mengikuti peraturan tersebut dan bagaimana nantinya pernikahan itu dapat mendukung sekolah saya juga dan menjadi motivasi tersendiri untuk saya juga. Baik, berarti memang jika ada jodoh pun tidak dihindari ya Mbak ya, akan dibicarakan lagi mengenai rencana sekolahnya dan apabila cocok nanti sesuai dengan Mbak Ica visi misinya berarti memang bisa saja ya Mbak ya, bisa saja menikah ketika pendidikannya. Iya betul Pak. Iya, oke. Kemudian untuk IKFR sendiri, apakah Mbak sudah ada menyiapkan judul tesis gitu Mbak, atau penelitian yang akan diteliti nanti ketika menjalani pendidikan? Baik Pak, saya sudah mencoba untuk merumuskan suatu topik yang ingin saya angkat sesuai dengan perminatan saya dan pengalaman saya selama bekerja di ICU. Jadi saya ingin mengangkat topik hubungan antara rehabilitasi paru atau rehabilitasi respiratorik terhadap pasien krisis miastenia yang terhadap kemajuan dari kekuatan otot pasien krisis miastenia yang dirawat di ICU yang menggunakan alat bantu nafas ventilator. Udah dicari Mbak, ini kira-kira tujuan penelitiannya apa, metode yang akan digunakan apa, kira-kira sudah dicari Mbak?
Saat ini saya sudah ada gambaran untuk tujuan penelitiannya, Pak, karena beberapa kasus yang saya alami sendiri selama saya bertugas di ICU, itu kebanyakan pasien-pasien dengan krisis miastenia itu adalah pasien usia muda yang kesadarannya juga lebih baik dibandingkan pasien-pasien lainnya. Namun penata laksanaannya walaupun sudah saya lihat maksimal, namun rata-rata pasien ini berujung kepada tindakan tracheostomi atau pembuatan saluran nafas pintas dan berujung sangat lama sekali dilakukan perawatan di ICU. Dari sini tujuan saya bagaimana respiratory rehabilitasi ini akan membantu pasien-pasien saya memperpendek masa durasi rawatan ICU-nya, memperpendek masa durasi penggunaan alat bantu nafas ventilatornya, dan sekaligus juga meningkatkan psikis dari pasien itu sendiri karena bisa cepat keluar dari ruangan ICU tanpa tindakan tracheostomi seperti itu. Kalau untuk metode penelitiannya sendiri itu masih saya ingin pelajari lebih lanjut, Pak. Oh baik, berarti nanti akan dicari tahu setelah nanti Mbak Ica lulus menjadi mahasiswa ya Mbak ya, untuk lebih lanjutnya. Baik, untuk KFR di FKUI sendiri, apakah Mbak Ica sudah ada cari tahu di sana bagaimana metode perkuliahannya, kemudian kesibukannya bagaimana, kemudian juga lingkungannya bagaimana? Apakah sudah ada dicari tahu, Mbak? Baik, terima kasih, Pak. Saya sudah bertanya-tanya kepada senior saya, ada beberapa senior saya yang sudah memulai perkuliahan di IKFR UI dan ada juga senior saya yang sedang persiapan untuk perkuliahan di IKFR UI. Saya sudah mencari tahu bagaimana beberapa lama pendidikannya, yaitu selama 8 semester. Kemudian saya juga telah mencari tahu bagaimana kurikulum, gambaran besar dari kurikulum di IKFR, apa saja nanti stase-stase yang akan saya hadapi, apa saja buku-buku yang harus dibaca, kemudian bagaimana persiapan ujian untuk masuk IKFR UI itu sendiri. Itu, Pak. Dan Berarti sudah banyak ya Mbak ya? Sudah banyak juga ya persiapannya ya? Alhamdulillah sudah mulai memupuk persiapan dari sekarang, Mbak. Rencananya mau daftarnya kapan Mbak? Mau daftar ke kampusnya kapan? Insya Allah saya mempunyai targetnya itu di awal Januari 2025, Pak. Berarti memang fokusnya sekarang untuk mencari beasiswa LPDP dulu ya Mbak ya? Baru setelah itu fokus untuk mendaftar ke kampus. Betul, Pak. Besar harapan saya LPDP dapat menjadi transportasi saya untuk kuliah di IKFR UI. Baik Mbak. Kemudian saya ingin bertanya kepada Mbak Ica, mengapa Mbak memilih beasiswa LPDP ini daripada beasiswa lainnya gitu kan, beasiswa banyak ya Mbak ya. Kenapa Mbak Ica lebih tertarik LPDP? Baik Pak, kenapa saya lebih tertarik untuk LPDP? Karena saya tahu LPDP sendiri memiliki skema yang sangat baik, yaitu dari Indonesia untuk Indonesia. Kemudian secara pribadi saya juga telah banyak bertanya kepada teman-teman dan rekan-rekan saya. LPDP sendiri itu merupakan beasiswa yang paling besar tanggungannya. Juga nilai-nilai LPDP sendiri ada pada dalam diri saya, baik itu integritas, profesional, sinergi, kemudian kesempurnaan. Bapak. Selama saya melakukan pelayanan menjadi seorang dokter umum, saya telah menerapkan nilai-nilai LPDP dalam keseharian saya. Itulah kenapa saya ingin LPDP mengkapali saya untuk membantu saya menjadi seorang IKFR. Satu lagi, LPDP tersebut merupakan suatu lembaga yang merupakan suatu beasiswa bergengsi yang pesertanya atau lulusannya itu adalah orang-orang terbaik di Indonesia, putra-putri Indonesia terbaik. Itu akan menjadi suatu networking juga bagi saya, membuka relasi yang luas karena nanti dalam dunia kerja dimanapun itu saya membutuhkan relasi untuk berkelanjutan. Baik Mbak. Kemudian apa yang membedakan Mbak Ica dari peserta lainnya gitu? Kenapa kami harus memilih Mbak Ica untuk meluluskan Mbak Ica dalam beasiswa LPDP ini? Baik. Apa yang membedakan Mbak dari peserta lain?
Terima kasih Pak. Kalau untuk peserta lain, mungkin saya tidak tahu seperti apa persisnya peserta lain, namun saya pribadi itu saya memiliki karakteristik yang gigih, kemudian konsisten, saya tekun, dan juga yang pastinya Rumah Sakit M. Jamil sendiri membutuhkan saya sebagai seorang KFR untuk kembali ke sana. Dan saya memiliki kontribusi yang konkret, jelas, apa target-target dan keinginan saya yang ingin saya terapkan ketika saya kembali ke rumah sakit saya di Rumah Sakit M. Jamil. Seperti itu. Baik, memang dibutuhkan ya Mbak ya, akan kembali ke M. Jamil kembali. Kemudian Mbak, boleh tolong diceritakan sedikit tentang weak point-nya Mbak. Weak point yang Mbak miliki, bagaimana situasi yang dihadapi, dan apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi weak point tersebut. Baik, weak point yang paling saya rasa merupakan kelemahan terbesar saya itu adalah saya seseorang yang sangat memperhatikan hal-hal kecil secara mendetail. Hal ini dalam kompetensi saya menjadi seorang dokter itu pasti sangat dibutuhkan dan sudah saya laksanakan. Namun di luar kompetensi saya, seperti waktu itu saya pernah dihadapi dalam suatu kelompok Latsar CPNS, itu banyak sekali tugas-tugas yang diberikan, kemudian limit atau rentang waktu dari tugas tersebut juga sangat singkat-singkat. Di sini kelemahan saya tersebut itu menjadi kritikan bagi teman-teman dan rekan-rekan saya karena hal tersebut menyebabkan tugas-tugas ini membutuhkan durasi yang lebih lama. Untuk mengatasi hal itu, saya lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman saya. Saya menemukan solusinya, menentukan prioritas dari tugas-tugas yang banyak tersebut, dan kami membagi tugas-tugas tersebut sesuai dengan kelebihan masing-masing. Jadi saat itu ada tugas seperti pembuatan video selama Latsar. Nah, ini yang cukup banyak mengganggu rekan-rekan saya karena walaupun karena saya banyak melakukan kritikan terhadap video-video tersebut, bagaimana video ini bisa sempurna, sedangkan bagi rekan-rekan saya itu tidak perlu karena menurutnya video ini sudah baik dan tidak perlu sempurna karena itu bukan kompetensi kita sendiri. Jadi kami mensiasatinya dengan membagi tugas tersebut sesuai dengan kelebihan masing-masing dan menentukan skala prioritas tugas mana yang bisa lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu. Hasil akhirnya tugas-tugasnya juga dapat selesai dengan baik, tepat waktu, dan hasilnya juga baik. Seperti itu. Berarti Mbak sudah mendapatkan cara untuk mengatasinya ya Mbak ya? Betul. Kemudian Mbak, nanti kan untuk masa perkuliahan atau PPDS, bisa jadi Mbak mengalami hal-hal yang sama begitu. Apakah kelemahan atau weak point Mbak yang ini tidak akan mengganggu proses dari pendidikan Mbak gitu? Sedangkan LPDP kan punya target tersendiri, yang mana nanti kita akan dibiayai hanya nanti selama 8 semester atau 4 tahun. Apakah Mbak rasa kelemahan ini dapat mengganggu keberlangsungan dari pendidikan Mbak atau bagaimana? Baik Pak, saya yakin kelemahan saya ini tidak akan mengganggu proses pendidikan saya karena dari awal saya sudah memasang niat bahwasanya saya akan lulus tepat waktu dan saya sudah mencoba mensiasati kelemahan saya ini dengan mengatur skala prioritas saya selama saya nantinya mengerjakan tugas-tugas. Selain itu, kelemahan saya ini selain itu kelemahan saya yang sifatnya perfeksionis ini itu memang harus ada sebagai kompetensi saya sebagai seorang dokter. Namun di luar kompetensi saya tersebut, kelemahan saya ini memang akan mengganggu orang lain. Namun saya bisa mensiasatinya dengan lebih banyak berdiskusi dan menentukan hal-hal lebih mana yang dulu harus saya prioritaskan. Seperti itu. Baik Mbak, oke Mbak. Kemudian kembali ke kontribusi tadi ya Mbak ya. Di sini saya baca memang kontribusi Mbak baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ini kebanyakan memang berfokus di rumah sakit ya Mbak ya. Sebagaimana tadi kan Mbak akan kembali lagi ke M. Jamil. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah Mbak ada mempunyai suatu ide gitu untuk memperkenalkan KFR ini ke masyarakat secara luas gitu, karena kan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang spesialis KFR ini gitu, seperti masyarakat yang sering berobat ke puskesmas ini. Saya bukan membicarakan pasien di rumah sakit ya Mbak ya, pada pasien-pasien yang masih sehat dan seringnya itu terpapar dengan dokter puskesmas gitu. Apakah Mbak ada
inovasi gitu yang bisa dilakukan agar lebih menyebarluaskan tentang pengetahuan KFR ini ke masyarakat secara luas gitu. Bukan hanya pasien yang dirawat di rumah sakit, namun juga pasien-pasien sehat yang tidak berobat gitu. Apakah ada terpikir, Mbak? Baik, terima kasih Pak. Untuk saat ini salah satu yang paling ingin saya kerjakan setelah saya menjadi seorang KFR nanti adalah meningkatkan edukasi untuk pasien-pasien di luar. Mungkin selaku seorang dokter yang terjun langsung ke rumah sakit nantinya setelah tamat, saya ingin melakukan edukasinya itu melalui sosial media. Jadi saya akan membuat edukasi ataupun penyuluhan secara langsung. Namun kalau penyuluhan secara langsung itu mungkin lebih banyak terpusat di rumah sakit, sehingga saya akan memaksimalkan edukasi sesuai dengan keilmuan saya yang benar itu melalui sosial media. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi media sosial lebih ini ya Mbak ya, lebih cakupannya lebih luas sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Baik, mungkin itu saja Mbak. Terakhir saya ingin meminta Mbak untuk menyampaikan closing statement atau pesan-pesan terakhirnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis yang telah memberikan kesempatan untuk saya, dan saya memohon maaf atas segala kata-kata yang salah. Saya yakin bahwasanya saya akan memenuhi harapan LPDP untuk menjadi seorang IKFR yang baik. Begitu saya lulus menjadi seorang awardee LPDP, saya akan mengerahkan seluruh waktu, pikiran, dan juga akan mengerahkan segalanya agar saya dapat menjadi seorang IKFR yang baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ica karena sudah menjawab dengan baik semua pertanyaan yang sudah diberikan pada hari ini. Kami doakan semoga hasil dari wawancara pada hari ini seperti yang kita harapkan. Saya sebagai pewawancara juga minta maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian sisi wawancara kita pada hari ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf sebagai moderator. Silakan kepada Mbak Ica untuk meninggalkan ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.